Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat HM. Saya Okta Fizal Mana. Di sini kita mau podcast lagi nih. Nah, kita podcast tentang kesehatan dengan dokter. Ya, di sebelah saya ada seorang dokter yang cantik. Bisa diperkenalkan, dokter? Bisa aja. Iya, selamat siang sobat HM. Perkenalkan, saya Dr. Novita Kurota Aini. Bisa dipanggil Dokter Vita. Dokter Vita. Iya, saya salah satu dokter umum di PT HHM. Oke, dokter. Di sini podcast kali ini kita mau membahas tentang gizi seimbang buat anak ataupun orang dewasa. Nanti dijelaskan, dokter, gizi seimbang itu seperti apa? Iya, oke. Gitu. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Jadi untuk gizi seimbang sendiri itu apa sih pengertiannya? Jadi gizi seimbang itu adalah susunan ya makanan yang disesuaikan dengan jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Gitu. Jadi sudah pas lah, istilahnya tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kekurangan. Supaya apa? Supaya nanti outputnya atau hasilnya adalah bisa dilihat dari penampakan orangnya gitu. Oh, normal. Akan ada yang terlalu kurus, ada yang terlalu terlalu berat badannya terlalu berlebihan. Nah, ini kita tujuannya adalah bagaimana seseorang ya, tiap individu itu punya kebutuhan gizi yang seimbang gitu. Oh, gitu. Jadi normal lah, Iya. cukup istilahnya Cukup, seperti ya? itu. Iya. Ya. Gizi seimbang ini apakah penting? Iya. Gitu, dok. Kalau Apakah dibilang penting penting, buat pertumbuhan seorang anak mungkin? iya, kalau dibilang penting ya jelas sangat penting ya. Penting Apalagi ya, kalau dokter. kita ngomong anak. Iya. Kita ngomongnya dari ini dulu aja, 1000 hari kehidupan pertama ya. Iya. Jadi kalau misalkan kan kita nih dulu kan lahir di dunia. Nah, 1000 hari kehidupan pertama itu adalah fase-fase yang sangat menentukan. Paling penting Paling di situ penting ya, di dokter? situ. Oke, Makanya oke. untuk ibu hamil, ibu menyusui ya, itu juga harus betul-betul memperhatikan pertumbuhan dan gizi dari anaknya tersebut gitu. Oke, baik. Terus contohnya gizi seimbang, contohnya bagaimana, dokter? Contohnya gizi seimbang. Nah, Iya. sebelumnya di sini sedikit mungkin cerita sedikit ya, Mas Boleh, ya. boleh, Jadi silakan. kalau dulu itu kan ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, Orang-orang itu bilang yang orang-orang patokannya itu. iya, gizi orang-orang seimbang. gimana sih, Dok? Maksudnya kalau dulu itu gimana sih aturan gizi yang baik 4 Iya. sehat 5 sempurna. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ini ada sedikit perubahan ya. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan kita cuma 4 sehat 5 sempurna aja, mungkin Mas Okta sempat dengar nggak dulu 4 sehat 5 sempurna tuh maksudnya apa sih? Kalau misalkan Mas Okta dulu Iya, paham. taunya apa? Misalkan 4 sehat itu kan ini ya, jadi pokoknya ada nasi, ada lauk pauk ya, ikan, ada sayur buah ya, sayur, ditambah dengan betul. sempurnanya adalah harus ada susu ya kan, selalu di dunia ini dulu seperti itu. Nah, Iya. tapi sekarang sedikit berbeda konsepnya. Kenapa? Karena kalau misalkan 4 sehat 5 sempurna saja, itu cuma melihat ya pokoknya harus ada semuanya, tapi Yang tertera di tidak pas- sehat ya 5 yang sempurna ada itu di tadi satu ya. piring tuh sama harus ada Langsung susunya. semua. Nah, tapi tidak melihat berapa jumlahnya, berapa porsinya. Kalau nasinya tuh harus seberapa sih? Iya, Terus si lauknya tuh harus seberapa sih? Memang harus ada takarannya juga. Nah, gitu jadi ya, dokter. kalau nggak ada aturan seperti itu, akhirnya kan bisa terlalu over atau terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Nah, makanya sekarang Mas, namanya itu kita bilangnya adalah kalau di Indonesia kita sebutnya adalah tumpeng gizi seimbang. Jadi bentuknya tuh kayak Segitiga gini ya. segitiga, piramida gitu ya. Nah, namanya segitiga berarti di bawahnya dasarnya itu ada pilarnya, ada pondasi ya. Nah, pilarnya untuk gizi seimbang ya itu ada 4. Yang pertama adalah beraneka ragam pangan ya. Yang kedua adalah aktivitas fisik ya, dari seperti contohnya olahraga gitu ya. Yang ketiga adalah kebersihan diri dan lingkungan. Jadi Gitu. kita makan itu juga tetap harus kita lihat juga Menjaga kebersihannya kebersihannya, ya, supaya iya. tidak terinfeksi oleh penyakit ya. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan. Oke. Seperti itu, dari 4. Nah, itu pilarnya. Nah, di atasnya yang ini ya, yang atasnya adalah tentang air minum. Jadi kebutuhan air minum itu porsinya besar. Dalam tubuh kita sendiri kan memang porsi air itu sangat dominan. wajib ya, dokter, Ya, minum? minimal ya kalau untuk orang dewasa, Mas, itu 1 hari harus minum 8 gelas. 8 gelas atau Ya. 1,5 liter kalau nggak salah. Ya, Atau 2 liter, dokter? 2 liter. 2 2 liter. liter. Itu kalau Oke. yang normal ya.
Nah, Oke. itu tapi juga disesuaikan dengan kondisi Oke. penyakit juga. Makanya setiap individu beda-beda. Nah, ini kalau kita ngomongnya kondisi orang normal. Iya, iya. Jadi 18 satu hari ya. Tumpeng berikutnya lagi yang di atasnya adalah makanan pokok yang Iya. jumlahnya besar ya. Makanan pokok itu kalau di Indonesia kan pastinya nasi. Nasi. Nah, sebenarnya nggak cuma nasi aja loh makanan pokok itu. Jadi bisa dari roti Gandum ya, bisa dari ya, Dok? gandum ya, Oke. produk-produk gandum ya, Iya, iya. roti, kentang ya, umbi-umbian dan lain-lain. Sebetulnya itu banyak pilihannya. Jadi tidak harus mau nasi. Tapi karena namanya orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi itu nggak makan gitu kan. Budidaya di Indonesia seperti itu. Iya, nasi. Jadi kalau misalkan di piring tuh ya otomatis yang banyak adalah nasinya ya. Iya. Jadi sehari bisa 3 sampai 4 porsi. Nah, di atasnya lagi adalah makanan yaitu ini dari vitamin dan mineral ya, yaitu sayur dan buah. Nah, jadi porsinya yang setelahnya makanan pokok adalah sayur dan buah ya. Sayur bisa apapun sih sebenarnya, sayur itu macam-macam kan di Indonesia sini karena kaya dengan Dengan sumber-sumber sumber daya sayuran alam ya, ya, sumber Dokter. daya alam banyak ya, sayur-sayur dan Iya. itu adalah sumber dari vitamin dan mineral. Nah, di atasnya lagi adalah protein. Nah, protein ini ada dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, hewani itu contohnya kayak ya ikan, telur, daging, ayam. Itu kalau yang hewani, artinya dia diperoleh dari hewan ya. Yang kedua, protein nabati. Kalau nabati itu contohnya kan dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tempe ya. Tempe, tahu, kacang, kedelai. Nah, itu semua dari tumbuhan. Itu juga proteinnya juga, ada proteinnya juga di situ. Jadi enggak. gitu ya. Nah, terus yang terakhir yaitu yang piramida yang paling Paling pucuknya, yang pucuk. paling atas itu namanya adalah, berarti kan itu porsinya yang paling kecil. Paling Nah, yang kecil. paling kecil adalah jadi harus membatasi karena memang paling kecil, sehingga aturannya ya untuk pedoman gizi seimbang harus dibatasi garam, gula, dan minyak. Nah, Oh, gitu. itu harus dibatasi. Jadi itu yang porsinya paling kecil. Gitu. Tapi yang cukup ya dokter, nggak boleh berlebih atau kurang Iya, ya, nggak dokter? boleh yang terlalu berlebihan juga gitu, yang cukup. Terima kasih banyak dokter Iya. tentang ilmunya, semoga bermanfaat buat teman-teman sobat-sobat HM. Iya, Kita di sini sudah selesai pembahasan tentang gizi seimbang. iya menarik sekali. Nanti kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Dokter Vita, terima kasih banyak ilmunya. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Iya. Oke, sobat-sobat HM, itulah seputar kita tentang gizi seimbang. Nah, makanya kita mengedukasi untuk anak-anak mungkin di awal-awal pertumbuhan memang harus memenuhi gizi seimbang buat masa tua nanti biar sehat selalu. Baik sobat-sobat HM, kami pamit dulu. Saya Uta Fijalmana. Dan saya Dr. Novita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar bisa mengetahui podcast-podcast kami yang bermanfaat ini. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih.